Sebelum aku ceritain gimana aku bisa berhasil masuk ke markas Israel yang dijaga ketat oleh tentara Israel, tolong like video ini biar video ini viral sampai Israel lihat, biar dia malu. Jadi ini adalah video lanjutan dari video kita yang kemarin aku ditahan tentara Israel pas menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Makanya sekarang aku gantian yang akan menyelinap masuk ke markas Yahudi, yaitu Tembok Ratapan dan Kuil Sulaiman. Sebenarnya tempat ini masih di dalam kawasan Masjidil Aqsa, karena di kawasan ini adalah tanah suci untuk 3 agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Detik-detik aku bisa lolos masuk gerbangnya nggak aku rekam karena tentara Israel itu sensitif banget sama kamera, jadi buat apa ambil risiko. Yang penting sekarang aku udah lolos dan lihat langsung tembok ratapan umat Yahudi dan kalian bisa lihat. Ternyata ramai banget yang lagi ibadah, ada yang pakai baju hitam dengan topi besar dan banyak juga yang pakai baju putih, pakai penutup kepala atau mirip peci kecil. Namanya juga tembok ratapan, makanya mereka tunduk-tunduk seperti orang yang lagi meratapi. Jadi seperti inilah gambarannya ibadah mereka. Selanjutnya, aku jalan lagi sekitar 200 meter untuk melihat kuil Solomon, atau yang kita kenal kuil Sulaiman, di mana dulu kuil ini dibangun oleh Nabi Sulaiman bersama para pasukannya dari bangsa jin. Tapi belum selesai pembangunan kuil itu, Nabi Sulaiman sudah wafat duluan. Tapi ada yang janggal dari kuil Sulaiman ini, seperti lagi ada sebuah renovasi. Padahal ini tempat suci loh. Puing-puing kuil Solomon di sini yang diyakini mereka Israel. Kalau misalnya kita mau lihat lagi pas kemarin kita ke Al-Aqsa bareng Ustadz. Nah itu kan kita sempat masuk wilayah Yahudi, yaitu Tembok Ratapan dan Kuil Sulaiman ya. Nah itu sebenarnya legal nggak sih kita sebagai yang Muslim masuk ke dalam situ? Atau kemarin kita menyelinap sebenarnya? Boleh. Bahkan kita boleh menyentuh dinding ratapan itu. Oh iya. Kita boleh menyentuh dinding ratapan. Bahkan bebas kita melakukan itu, tidak menjadi masalah. Nah di sana justru seolah-olah itu berlaku untuk siapapun, apapun agamanya. Dia boleh ke sana. Hanya dengan satu syarat, mereka harus mengikuti cara aturan yang di sana. Apa caranya? Kita harus pakai peci itu. Harus penutup kepala, wajib menggunakan penutup kepala dan laki-laki perempuan dipisah. Jadi ada hijabnya juga. Oh ada hijabnya juga. Hijab juga. Ketika kita berkunjung ke sana itu tidak akan membatalkan akidah selama kita tidak menganggap itu sebagai ritual suci dan kita berlepas dari ritual itu. Jadi yang saya ceritakan di vlog tadi itu hanya gambaran umumnya. Yang lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh beliau yang sangat terkenal, yang sering FYP, yang sering kita lihat di trending-trending. Beliau adalah Ustadz Rahmat Baikuni. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Iya, ini terakhir kita ketemu itu pas kita bareng-bareng ke Al-Aqsa itu Ustadz ya? Ke Al-Aqsa. Beliau ternyata punya oleh-oleh yang luar biasa nih. Kalau saya kemarin nggak sempat beli ini ya. Enggak, itu ngambil gratis tuh. Ambil gratis dikasih ya? Sediakan di sebelum white line, sebelum sutranya itu. Ya karena saya kemarin tuh kan masuknya sendiri, saya pikir wah ini kayaknya saya menyelinap nih masuk sini, jadi takut kalau ngambil apa gitu kan. Ternyata diizinkan menurut peraturan mereka dan bahkan dikasih ini gratis ya. Nih bentuknya kayak gini ya. Kawasan Masjidil Aqsa ini kan nggak cuma masjid 2 itu ya, Masjid Quba sama Masjid Qibli. Bahasanya kan ini adalah tempat suci untuk 3 agama. Kan kalau misalnya Tembok Ratapan, Kuil Sulaiman ini masih dalam kawasan, kemarin kita sempat lihat. Tapi kalau bagiannya umat Kristen ini di sebelah mana? Di dalam kawasan apa di luar nih Ustaz? Itu sebetulnya di dalam ada. Di kawasan Masjidil Aqsa itu ada bagian sebelah utara, barat, berbatasan barat dan utara. Yang tangga itu ya? Yang tangga itu di sana ada gereja sekte kiamat. Nah itu diyakini mereka adalah tempat di mana Yesus Kristus akan turun. Untuk di hari kebangkitan Kristen di akhir zaman. Kalau Al-Quds ini buat teman-teman juga mungkin belum pada paham ya. Al-Quds ini apa ini Ustaz? Al-Quds ini artinya tempat suci, kota suci. Kita menyebutnya Al-Quds. Itu sejak zaman Rasulullah Al-Quds. Al-Quds ya. Al-Quds. Mereka menyebutnya Yerusalem. Berarti kalau melihat sejarah bagaimana Islam menaklukkan Palestina jauh berbeda sama yang hari ini terjadi ya. Tanpa tetesan darah, tanpa tetesan, bahkan dengan damai, dengan perdamaian sekali. Sebagaimana dulu di zaman Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab ketika membebaskan, istilahnya membebaskan ya, bukan menaklukkan, karena Islam itu bukan penakluk. Penakluk identik dengan imperialis, kolonialis. Islam itu membebas. Maka kalimatnya selalu ada Fathul Mekah, Fathul Aqsa kayak gitu. Karena biasanya pemimpin sebuah pasukan perang kalau memasuki sebuah wilayah yang ditaklukkan oleh mereka,
itu akan melakukan penghabisan, genosida. Nah mereka takut tuh, komunitas Yahudi, Nasrani yang ada di sana takut ketika Umar datang ke sana. Umar pasti akan melakukan genosida. Faktanya kan tidak. Justru Umar bin Khattab faham betul bahwa mereka sedang takut, maka Umar bin Khattab mengatakan, man kana fi hadzal masjidil aqsa fa huwa aminun imma yahudiyya wa imma nasraniyah. Ya, siapapun yang ada di Masjidil Aqsa hari ini dia aman. Baik Yahudi ataupun Nasrani. Dan siapa yang berani melakukan perbuatan onar, waman yulhidu fih, barang siapa yang berbuat keonaran, maka dia berhadapan dengan Umar bin Khattab. Sekalipun dia seorang muslim, akan aku hadapi, kata Umar. Sehingga mereka pada keluar dan mereka mengatakan, selamat datang wahai jenderal yang baik hati. Itu julukan pada Umar bin Khattab. Nah, maka sejak saat itu 3 distrik itu ada sampai hari ini. Ada distrik Yahudi, ada distrik Nasrani, dan ada distrik Muslim. Mereka kenapa ketika ibadah itu seperti tapi kalau saya lihat dari jauh malah kayak dibenturin kepalanya, apa enggak dibenturin tuh maksudnya? Sebetulnya enggak. Jadi di ritual bilingual itu apa yang mereka lakukan? Pertama mereka berwudu dulu. Tapi wudu versi mereka hanya 3 rukun. Pertama cuci tangan, telapak tangan, kemudian kumur-kumur, lalu wajah. Setelah itu mereka masuk dan wajib menggunakan penutup kepala. Dan mereka sebelumnya menuliskan harapan mereka, the wishes untuk Tuhan mereka Elohim. Nah itu dilinting, kemudian mereka masukkan ke sela-sela batu. Lalu membuat tembok itu ya? Di tembok itu. Lalu mereka membaca kitab suci mereka sambil menggoyang-goyangkan badan. Apa tujuannya menggoyang-goyangkan badan? Untuk melepaskan dosa dan menggugurkan dosa-dosa mereka sehingga jiwa mereka suci. Di saat itu mereka akan bersinergi, akan bersetubuh dengan roh-roh suci Tuhan mereka. Di tembok ratapan itu. Nah, ada yang begini, ada yang ke depan juga ya. Yang penting menggoyangkan tubuh. Itu istilahnya yatahawad. Nah dari kalimat inilah mereka disebut Yahudi. Karena mereka yatahawad hina ma yaqra'una al-kitab. Mereka menggoyang-goyang badan ketika mereka membaca kitab mereka. Maka disebut Yahudi. Kita kan sempat masuk juga itu di Kulus Sulaiman. Tapi dari jauh sih melihatnya, nggak sampai masuk ke bawah ya. Kita cuma lihat dari jauh. Itu memang tertutup. Kita lihat betul ada kayak pembangunan di sisi tadi. Itu pembangunan apa sebenarnya itu? Nah, jadi sebetulnya mereka itu punya keyakinan bahwa Al-Aqsa akan hancur itu tidak bisa terbuktikan. Betapapun sudah ada 300 terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Ini ada 300. Ada 300 terowongan. Berarti yang kita lihat juga itu salah satu terowongan yang lagi dibangun itu ya? Yang di Haikal Solomon itulah kenapa mereka melarang kita masuk. Sehingga keropos dalam waktu sekian tahun itu akan roboh sendiri ya? Maka segeralah mereka akan menghancurkannya dan mereka ganti dengan Haikal Solomon. Mereka meyakini bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada istana Nabi Sulaiman yang di dalamnya banyak peninggalan Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah manuskrip suci yang dulu Nabi Sulaiman simpan di bawah singgasananya. Nah mereka masih yakin itu ada di sana. Ilmu-ilmu sihirnya juga Nabi Sulaiman. Sihir yang terkenal dulu dalam kisah Harut Marut. Iya betul. Nah, ketika tahu bahwa Nabi Sulaiman itu mereka menyalahgunakan sihir itu menjadi kemusyrikan, maka Nabi Sulaiman menghukum mereka, termasuk menghukum Harut Marut. Allah menghukum Harut Marut dan Nabi Sulaiman mengambil semua manuskrip sihir itu, simpan di bawah singgah-sana. Nah, itu yang mereka klaim dan mereka cari sampai hari ini. Yang kedua mereka mencari tabut. Itu ada di dalam Al-Quran juga kan Ustaz ya? Ada. Yang Surat Al-Baqarah itu. Yang ilmu sihir ini dijadikan ujian oleh Allah kan. Betul. Terus akhirnya Harut Marut ini malaikat kalau nggak salah. Harut Marut itu malaikat yang mereka merasa lebih suci daripada manusia. Nah, kata Allah berfirman pada mereka bahwa andai kata kalian menjadi manusia, kalian tidak akan sehebat mereka manusia. Maka diuji oleh Allah, betul. Maka mereka diizinkan Allah menjadi manusia dan ketika mereka menjadi manusia, betul mereka terjebak kepada kemaksiatan. Namun sekarang sudah 2023, masih belum. Sampai sekarang belum berdiri. Itu yang membuat sebetulnya mereka makin berkurang keyakinannya karena tidak timingnya tidak sesuai gitu. Tapi satu yang belum terjadi, Mesias belum juga datang. Maka lakukanlah percepatan untuk membuat dia datang. Pertanyaannya adalah kenapa belum datang? Karena istananya belum berdiri. Itu dia. Kan lucu, istana belum ada, Mesias keluar. Masa harus nongkrong di warung kopi kan? Nggak mungkin. Nah ini juga merupakan kegagalan akidah mereka. Bahwa Mesias tidak datang juga. Harusnya di tahun 2000 itulah mereka sudah melakukan peresmian berdirinya Haikal Solomon. Iya betul. Ini bakal panjang banget nih kalau kita ceritain dan mahal banget ilmunya. Jadi kalian harus nunggu lagi episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like dan share video ini bagi mereka yang belum tahu.
semakin teredukasi, semakin paham bagaimana kondisi di sana. Jadi tadi beliau terima kasih banyak Ustaz Rahmat Baikuni sudah bisa ketemu lagi. Ini saya tertarik sekali dan penasaran lebih luas lagi, dan teman-teman juga saya yakin juga penasaran banget. Jadi kita tunggu episode selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau fakta unik yang pengen dikuak sama beliau, karena beliau berkapasitas untuk hal itu, yang paham detail sejarahnya semuanya. Alhamdulillah kita bisa dihadirkan, beliau sangat terhormat sekali. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kalian bisa cek Instagramnya _Rahmat Baikuni ya. Jangan lupa di follow, dan tenang saja episode selanjutnya sama beliau lagi kita bahas lebih lanjut. Jadi komen sekarang biar kita tahu apa yang kita bahas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga kita bisa ke Al-Aqsa lagi. Amin insyaallah. Harus. Kita tunggu Palestina bebas baru kita Amin insyaallah.